Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dengan saya di perkuliahan metode pengenalan IPS untuk anak usia dini. Dan saat ini kita berada di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang apa ya ini nanti? Nilai-nilai di dalam pembelajaran IPS untuk anak usia dini. Nah, gitu. Dan seperti biasa, untuk teknisnya seperti di pertemuan kedua kemarin, teman-teman tetap mantau dari awal hingga akhir, pastikan tidak ada yang dilewati, dan juga menjawab pertanyaan dari kami atau dari saya. Langsung saja. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS di anak usia dini. Nah, ini kita fokuskan atau kita kerucutkan untuk anak usia dini. Jadi contoh-contohnya nanti harus sasarannya di anak usia dini. Gitu. Jadi yang pertama ada nilai edukatif. Yang kedua ada nilai praktis, ada nilai teoritis, ada nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Nah, jadi nilai edukatif itu ya nilai pendidikannya. Pengenalan IPS itu ada enggak sih nilai pendidikannya? Saya yakin pasti ada. Terlebih itu juga di ranahnya pendidikan. Terus nilai praktis. Nah, nilai praktis itu lebih berfokus kepada kegunaan. Ada juga nilai teoritis lah. Teori-teorinya itu dari mana? Dasar-dasarnya itu dari mana? Nilai filsafat itu hakikat tentang apa ya? Kegunaan lah. Terus yang selanjutnya nilai ketuhanan. Nah, itu sudah pasti. Berarti hubungannya IPS itu ada enggak hubungannya dengan Tuhan? Nah, yang pertama adalah nilai edukatif. Alat ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial serta didik ke arah yang lebih baik. Nah, jadi cara mengeceknya adalah adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tapi perilakunya yang apa ya? Perilaku sosial yang hubungannya dengan orang lain. Aspek-aspeknya meliputi ada nilai kognitif, ada afektif, dan juga psikomotor. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan sosial dan nalar sosial serta kemampuan mencari alternatif pemecahan masalah. Kita lihat di contohnya. Contoh nilai edukatif. Perubahan tingkah laku anak. Hubungannya tingkah laku sosial. Dari yang belum disiplin menjadi sudah disiplin. Sebagai contoh, anak yang belum tertib dalam menaruh sepatu di rak. Nah, masih ditaruh di bawah atau di lantai. Jadi harus disiplin ketika masuk kelas, sepatu atau alas kaki ditaruh di raknya masing-masing. Dengan adanya pendidikan IPS, anak-anaknya mau berubah. Terus dari yang suka gaduh menjadi tertib. Gaduh di dalam apa? Gaduh di dalam proses pembelajaran. Mungkin ketika guru menjelaskan atau diajak berpraktek, diajak melakukan sebuah kegiatan, anak ini ya lari-lari sendiri, membuat gaduh, ganggu temannya. Nah, dia ada perubahan menjadi tertib. Dari yang cuma diam aja di kelas, itu berubah kemudian menjadi mau bersosialisasi, mau gabung ngomong dengan temannya. Nah, gitu. Jadi intinya ada perubahan sosial. Terus nilai kognitif. Nah, tadi di slide sebelumnya kan disinggung adanya perubahan dalam aspek kognitif.
Kognitif itu ya pengetahuan. Pengetahuan tentang IPS itu berubah menjadi bertambah. Efektif, apa itu sikapnya, dan juga psikomotor, keterampilan. Contoh nilai edukatif yang ketiga adanya pemecahan masalah. Nah, jadi mampu mencari pemecahan masalah yang ditangani, yang dihadapi oleh anak. Kayak tadi, tidak rapi dalam menaruh tas atau sepatu di loker. Ketika dimarahi gurunya atau diingatkan gurunya, anak ini akan mencari pemecahan masalah. Oh ya, supaya biar tidak dimarahi oleh ibu guru, saya harus ada juga pemecahan masalah ketika tangan kotor, saat mau makan ya harus cuci tangan. Cuci tangannya di mana? Di depan kelas atau di dalam kamar mandi lah gitu. Terus saat duduk di kelas mungkin kursinya tidak ada. Solusinya gimana? Ya yang mengambil kursi di tempat yang lain, mungkin di pojok ruangan atau di luar. Cara makan dengan duduk, ya, mungkin dalam ajaran Islam, cara makan anak yang dalam ajaran Islam sudah diatur. Untuk cara makan itu ya harus duduk dan menggunakan kaki tangan. Saat menggunakan tangan kiri mungkin diingatkan oleh gurunya bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Berarti ke depan harus diganti atau dirubah. Nah, gitu. Itu dari yang pertama, nilai edukatif. Nilai praktis. Nah, yang kedua, dari nilai-nilai dalam pengenalan IPS ini anak usia dini. Berasal dari dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, maupun di tempat-tempat bermain. Materi disajikan dalam KI, KD, tujuan pembelajaran sehingga mudah untuk dipelajari. Itu nilai praktis itu lebih ke tepat gunaan, cepat nah, gitu. Contoh nilai praktis di lingkungan keluarga. Nah, hubungannya dengan IPS ya, mengenal silsilah keluarga, mulai dari nama, kemudian hubungannya dengan kamu itu sebagai siapa, terus kamu manggilnya apa, rumahnya mana. Nah, gitu. Itu nilai praktis lebih bertepat guna, cepat. Terus di pasar. Nah, di pasar nilai praktisnya apa? Nilai praktisnya ya kita mempelajari tentang kejadian yang ada di pasar. Sebagai contoh, ketika jual beli harus menggunakan uang. Kalau harga segini, bayar segini, harus kembali atau kurang. Bisa juga mengetahui letak-letak para penjual. Itu ketika di pasar. Ketika di jalan, nah, nilai praktisnya apa? Ya kita tahu bahwa di jalan itu kita harus hati-hati, berdoa dulu sebelum berangkat, pamitan sama orang tua. Nah, itu adalah nilai praktis lebih bertepat guna. Tempat bermain. Nah, ketika di tempat bermain, mungkin kita harus dituntut untuk berbagi, toleransi, tidak egois. Itu nilai praktis. Nah, nilai teoritis. Nah, nilai teoritis itu banyak dengan teori-teori. Sebagai ilmu pengetahuan sosial itu sudah pasti berangkat dari teori. Karena di dalamnya ada beberapa cabang keilmuan. Mungkin dari geografi, sejarah, ekonomi. Nah, itu pasti ada teori. Maaf ngantuk ini, jadi malam-malam saya syuting.
rekaman itu jadi ngantuk. IPS menyajikan dan membahas kenyataan, fakta, dan data yang terlepas-lepas, serta menelaah keterkaitan suatu aspek kehidupan sosial dengan yang lainnya. Jadi IPS itu memang sebagai satu kesatuan dari beberapa cabang ilmu. Sebagai contoh kayak tadi sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Serta menelaah keterkaitan suatu aspek kehidupan sosial dengan yang lainnya. Di dalam pembelajaran PAUD, itu dikenal dengan tematik berbasis tema. Terus mengembangkan kemampuan menyelidiki, meneliti, dan mengajukan berbagai pertanyaan. Nah, ini tak kasih contoh satu, karena di sini nanti akan ada tugas kalian. Nah, cari contoh teoritis. Nah, silakan nanti cari contoh yang lain. Mengembangkan kemampuan menyelidiki, meneliti, dan mengajukan berbagai pertanyaan. Apa ya yang kaitannya dengan peristiwa sekarang aja. Peristiwa sekarang itu apa ya? Hubungannya dengan apa? Peristiwa sosial. Peristiwa sosial itu kayak tadi interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Kira-kira penjual itu mencari untung atau rugi. Sebagai contoh gini, nilai teoritisnya adalah di sini kan menyelidiki, meneliti, dan mengajukan berbagai pertanyaan. Berapa sih untungnya para penjual yang menjual semisal roti? Berapa sih untungnya para penjual jika dia menjual roti harganya 1.000? Terus kamu tanya, anak-anak pasti akan tanya, ini kalau dijual lagi harganya berapa? Misal 1.300. Berarti untungnya ada berapa? Cara ngitung untungnya bagaimana? Nah, itu salah satu contoh bahwa itu buahnya di IPS yang poin ketiga ini, kemampuan menyelidiki, meneliti, dan mengajukan berbagai pertanyaan. Silakan teman-teman cari contoh yang lain. Boleh di sini juga menyajikan, membahas kenyataan, fakta, dan data yang terlepas-lepas. Sehingga perlu dikaitkan. Silakan kalian cari contoh nilai dari teoritis dengan berpijak atau dengan menelaah dari definisi di sini. Nilai teoritis adalah, saya tadi sudah memberikan contoh yang ini. Kalau mau cari yang lain, itu memang harapan kami cari yang lain. Tulis di kolom komentar, sertai nama NIM dan semester. Terus nilai filsafat, mengembangkan kesadaran dan penghayatan terhadap keberadaan dirinya. Dia lebih mengenal pada dirinya itu di tengah masyarakat itu sebagai apa. Merenungkan peran dan fungsinya di masyarakat. Sebagai contoh, manusia itu sebagai masyarakat ya harus mau bersosialisasi dengan warga lain. Karena sebagai bagian dari anggota masyarakat, contoh hadir dalam gotong royong. Hadir jika ada undangan. Hadir dalam lomba Agustusan. Jadi peran dirinya itu ke aku. Dia itu sebagai siapa? Jadi posisinya di masyarakat itu sebagai apa? Kalau di sini contoh yang lain posisinya di perumahan. Nah, dia sebagai warga
biasa. Berarti juga harus taat, patuh sama aturan di situ di perumahan. Sebagai contoh ketika masuk ya harus lapor, buka jendela, menutup lagi pintu gerbang. Nah, itu fungsi filsafat. Jadi perannya dia itu sebagai apa di dalam masyarakat. Bisa juga ketika berperan sebagai ketua RT atau ketua RW. Jadi perannya apa? Sebagai contoh yang memimpin rapat setiap berapa bulan sekali, mengadakan agenda-agenda rutin, pertanggungjawaban program kerja. Nah, itu dari perannya sebagai apa. Nah, nilai ketuhanan sudah pasti bahwa semua bidang ilmu itu disarankan ke nilai-nilai ketuhanan. Materi IPS wajib berlandaskan nilai ketuhanan, mengintegrasikan tema pembelajaran dengan nilai agama dan moral. Nah, itu sudah pasti. Jadi nilai ini dicontohkan dengan beribadah sesuai dengan agamanya. Terus toleransi terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksakan agama ataupun memerintahkan untuk masuk ke agama orang lain. Terus mengajak teman seagama untuk beribadah bersama. Nah, jadi yang diajak ya teman yang seagama, tidak seagama nggak usah diajak. Senang berbagi, sebagai contoh zakat, infak, sedekah. Itu dari nilai-nilai di dalam pengenalan IPS untuk anak usia dini. Bagi yang sudah menyimak, silakan segera untuk menuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.